Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laudia Story, sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah nyata dari kami. Purwakarta digemparkan oleh sebuah peristiwa mengerikan yang terjadi di sebuah minimarket kecil di pinggiran kota. Seorang karyawan yang dikenal pendiam, tiba-tiba melakukan tindakan di luar nalar manusia. Pagi itu, udara di Purwakarta terasa sejuk seperti biasanya. Jalanan belum terlalu ramai, hanya terlihat beberapa kendaraan melintas di depan sebuah minimarket kecil di kawasan Babakan Cikao. Minimarket itu selama ini dikenal ramai oleh warga sekitar, tempat anak-anak membeli es krim sepulang sekolah dan ibu-ibu berbelanja kebutuhan harian. Tak ada yang menyangka, pagi itu akan menjadi awal dari berita yang mengguncang seluruh kota. Di dalam toko kecil itulah, sebuah tragedi mengerikan baru saja terjadi. Sekitar pukul 8 pagi, seorang petugas pengantar barang datang untuk mengantarkan stok minuman ringan. Biasanya, pintu minimarket sudah terbuka lebar, dan manajer toko bernama Dwi menyambut dengan senyum ramah sambil memeriksa nota pengiriman. Namun pagi itu, pintu tertutup rapat, lampu di dalam toko mati, dan suasana terlihat aneh. Petugas itu sempat berpikir mungkin toko belum buka, tapi anehnya, motor milik Dwi masih terparkir di depan. Ia mencoba mengetuk pintu berulang kali, namun tak ada jawaban. Setelah menunggu beberapa menit, ia memutuskan untuk menghubungi pemilik minimarket yang tinggal tidak jauh dari sana. Tak lama kemudian, pemilik toko datang. Ia bersama dua warga sekitar berusaha membuka pintu dengan kunci cadangan. Begitu pintu berhasil dibuka, udara dingin bercampur aroma aneh langsung menyergap keluar. Lampu toko padam, sebagian rak terlihat berantakan, dan mesin kasir dalam keadaan terbuka. Mereka sempat mengira itu mungkin bekas pencurian. Namun sesuatu yang lebih aneh tercium dari arah kulkas besar tempat menyimpan es krim di sudut ruangan. Pemilik toko berjalan perlahan mendekat, perasaannya mulai tidak enak. Ia membuka tutup kulkas itu dengan tangan gemetar. Seketika, suasana berubah mencekam. Semua yang ada di ruangan itu terdiam seolah waktu berhenti. Di dalam kulkas, mereka menemukan sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Jasad manusia terbungkus kain plastik, dengan bagian wajah masih terlihat jelas. Itu adalah Dwi, sang manajer minimarket. Warga sekitar langsung berteriak histeris. Beberapa perempuan menangis ketakutan, sementara pemilik toko terduduk lemas di lantai. Polisi segera dihubungi, dan dalam waktu singkat area itu dipasangi garis kuning. Tim Inavis datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Warga yang berkerumun di luar hanya bisa saling bertanya-tanya. Bagaimana bisa seorang manajer minimarket ditemukan tewas dalam kulkas es krim di tempatnya sendiri bekerja? Siapa pelakunya? Dan mengapa harus dilakukan dengan cara sekejam itu? Ketika polisi memeriksa seluruh ruangan, mereka menemukan beberapa petunjuk yang cukup mencurigakan. Salah satu rak bagian belakang tampak seperti sempat tergeser, dan di lantainya terdapat bercak merah yang sudah mulai mengering. Kamera CCTV di sudut ruangan pun mati sejak malam sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi memperkirakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11 malam, ketika toko sudah tutup dan hanya tersisa dua orang di dalamnya. Dwi sang manajer, dan Rian, seorang karyawan muda yang baru bekerja selama 6 bulan di minimarket itu. Menurut kesaksian beberapa warga dan rekan kerja, Rian dikenal pendiam, jarang bicara, tapi selalu datang tepat waktu. Ia tidak punya banyak teman dan sering terlihat duduk sendirian di belakang toko saat jam istirahat. Namun beberapa minggu terakhir, Rian tampak berbeda. Ia sering terlihat murung, kadang berbicara dengan nada tinggi kepada Dwi. Ada yang bilang, keduanya sempat berselisih soal laporan keuangan toko yang tidak sesuai. Namun tak ada yang menyangka, masalah itu bisa berujung pada kematian. Berita penemuan jasad di dalam kulkas es krim itu langsung menyebar cepat ke seluruh wilayah Purwakarta. Polisi harus berjaga sepanjang hari karena banyak warga datang ingin melihat dari dekat lokasi kejadian. Media lokal mulai berdatangan,
menyiarkan kejadian ini sebagai tragedi paling mengerikan yang pernah terjadi di sebuah minimarket kecil. Dalam hitungan jam, nama Dwi dan Rian menjadi bahan perbincangan di berbagai grup pesan dan media sosial. Namun, satu hal yang membuat semua orang semakin penasaran. Rian, sang karyawan, menghilang sejak malam kejadian dan hingga pagi itu belum ditemukan. Pagi yang seharusnya tenang berubah menjadi pagi penuh duka dan ketakutan. Di antara warga yang menonton dari kejauhan, ada bisikan-bisikan kecil yang menambah suasana mencekam. Ada yang berkata Rian terlihat terburu-buru meninggalkan toko malam sebelumnya. Ada pula yang mengaku mendengar suara keras seperti sesuatu jatuh sekitar pukul 11 malam. Semua potongan kecil itu kini mulai dirangkai oleh pihak kepolisian. Dan dari sinilah penyelidikan panjang dimulai, sebuah kisah nyata yang akan membuka tabir tentang dendam, tekanan hidup, dan amarah yang meledak di luar kendali manusia. Siang itu, suasana di minimarket kecil di kawasan Babakan Cikao, Purwakarta, berubah menjadi pusat perhatian warga. Garis polisi membentang di depan pintu, dan mobil patroli serta ambulans berjajar di pinggir jalan. Warga berkerumun di luar pagar, sebagian berbisik pelan, sebagian lagi hanya bisa terdiam dengan wajah ngeri. Di dalam toko, petugas kepolisian bersama tim Inavis bekerja dengan sangat hati-hati. Setiap sudut diperiksa, setiap jejak diperhatikan. Pendingin es krim yang menjadi saksi bisu peristiwa malam itu kini menjadi pusat perhatian seluruh tim penyidik. Ketika kulkas dibuka sepenuhnya, aroma menyengat langsung menyergap ruangan. Jasad korban, Dwi, ditemukan dalam posisi meringkuk, terbungkus kain plastik berwarna hitam. Tangannya terikat ke belakang, dan bagian wajah masih dapat dikenali meski mulai pucat membiru. Petugas segera menutup kembali kulkas itu dengan kain besar dan membawanya keluar menggunakan tandu. Warga yang melihat pemandangan itu spontan menutup mulut. Ada yang menangis, ada pula yang bersimpuh sambil membaca istighfar. Tak ada yang menyangka, toko kecil tempat mereka biasa berbelanja, kini menjadi tempat ditemukannya sebuah tragedi mengerikan. Kanit Reskrim yang memimpin olah TKP menjelaskan kepada wartawan bahwa dugaan awal mengarah pada pembunuhan berencana. Hal itu diperkuat oleh kondisi toko yang tampak rapi di bagian depan, namun kacau di bagian belakang. Di dekat rak minuman ditemukan pecahan botol kaca dan bercak darah yang sudah kering. Sementara itu, kabel CCTV di bagian atas ditemukan terlepas dengan sengaja. Polisi menduga, pelaku berusaha menghapus jejak agar perbuatannya tidak terekam kamera. Dari hasil pemeriksaan awal terhadap data karyawan, hanya ada 2 orang yang berada di lokasi malam itu, yaitu korban Dwi dan 1 karyawan bernama Rian. Namun sejak pagi, Rian tidak lagi muncul di tempat kerja. Nomor ponselnya tidak aktif, alamat kontrakannya di Perumnas Parung Kuda juga sudah kosong. Beberapa tetangga mengaku melihat Rian terakhir kali keluar sekitar tengah malam dengan membawa tas ransel besar dan wajah gelisah. Sejak itu, tak seorang pun melihatnya lagi. Salah satu rekan kerja korban, Lilis, menangis ketika dimintai keterangan. Dengan suara bergetar, ia berkata, Dwi itu orangnya tegas tapi baik, cuma belakangan memang sering marah ke Rian. Katanya laporan stok sering salah. Tapi kami tidak pernah menyangka sampai begini jadinya. Ucapannya disertai tangis yang tak kunjung reda. Sementara pemilik minimarket, seorang pria parubaya bernama Pak Hasan, hanya bisa duduk lemas di depan toko. Ia mengaku menyesal tak memperhatikan tanda-tanda yang mungkin terjadi sebelumnya. Saya pikir cuma masalah kerja biasa. Rian itu anaknya pendiam, gak banyak omong. Gak nyangka, bisa begini. Di dalam ruangan sempit itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Sebuah kain lap yang berlumuran darah, sarung tangan plastik, dan kunci kulkas yang diduga digunakan untuk mengunci dari luar. Semuanya dibawa untuk diperiksa di laboratorium forensik. Hasil autopsi sementara menunjukkan bahwa korban meninggal akibat benturan keras di bagian kepala, diduga akibat benda tumpul. Tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan panjang,
yang berarti korban kemungkinan diserang secara tiba-tiba. Sore mulai merambat ketika jenazah korban dibawa ke rumah duka. Isak tangis keluarga pecah ketika ambulans tiba. Warga sekitar ikut melayat, sebagian masih tak percaya bahwa tragedi sekejam itu bisa terjadi di lingkungan mereka yang selama ini tenang. Di sisi lain, polisi memperluas penyelidikan ke beberapa wilayah sekitar Purwakarta untuk melacak keberadaan Rian. Nama dan fotonya mulai disebarkan ke berbagai pos polisi dan media sosial. Dalam waktu singkat, foto itu viral di internet, membuat banyak orang penasaran siapa sebenarnya Rian, dan apa yang membuatnya tega melakukan hal seperti itu. Sore itu, ketika lampu toko sudah benar-benar padam dan garis polisi masih terpasang, suasana berubah hening. Kulkas es krim yang dulunya tempat anak-anak tertawa sambil memilih rasa coklat atau stroberi, kini menjadi simbol tragedi. Tidak ada lagi tawa pelanggan, hanya keheningan yang menyelimuti toko kecil itu. Sementara di luar sana, seorang pria muda tengah bersembunyi, membawa rahasia besar yang akan segera terbongkar. Dan malam pun turun di Purwakarta, meninggalkan tanda tanya besar di benak semua orang. Apa sebenarnya yang terjadi di minimarket itu malam sebelumnya, dan kemana perginya Rian setelah kejadian tersebut? 1 hari setelah penemuan jasad di dalam kulkas es krim, polisi bergerak cepat. Tim Reskrim Polres Purwakarta menyisir sejumlah lokasi yang mungkin menjadi tempat pelarian Rian, sang karyawan yang hingga kini belum juga ditemukan. Pagi itu, kota Purwakarta terasa tegang. Foto Rian mulai tersebar di media sosial, diunggah oleh akun berita lokal dan grup warga. Wajah muda dengan tatapan datar dan rambut sedikit gondrong itu kini dikenal luas. Tak ada yang menyangka bahwa pemuda yang sering menyapa sopan di kasir itu, kini menjadi buronan polisi. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menemukan beberapa fakta mencurigakan. Rekaman CCTV dari toko sebelah yang masih aktif memperlihatkan bayangan seseorang keluar dari minimarket sekitar pukul 11:13 malam. Orang itu membawa tas ransel besar dan mengenakan jaket hitam. Walau wajahnya tidak terlalu jelas, bentuk tubuh dan langkahnya cocok dengan ciri-ciri Rian. Kamera juga merekam arah pelariannya menuju jalan kecil di belakang kompleks pertokoan, yang mengarah ke Terminal Lama Purwakarta. Dugaan kuat, Rian kabur dengan menumpang kendaraan umum malam itu. Sementara itu, keterangan dari teman sekontrakannya membuka sedikit titik terang. Menurut pengakuan Dimas, rekan satu kontrakan Rian, malam sebelum kejadian Rian sempat pulang dengan wajah murung. Ia duduk lama di depan kamar sambil menatap kosong ke lantai. Ketika Dimas mencoba mengajaknya bicara, Rian hanya menjawab pelan, kadang orang itu gak tahu seberapa jauh kesabaran seseorang. Setelah itu, ia mengambil jaket, memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas, lalu pergi tanpa berpamitan. Dimas mengira Rian hanya sedang ingin menenangkan diri. Tapi keesokan harinya, kabar penemuan jasad sang manajer membuatnya gemetar tak percaya. Polisi juga menemukan catatan kecil di laci kasir, tulisan tangan yang diduga milik Rian. Dalam catatan itu tertulis, "Aku tidak tahan dipermalukan terus. Aku cuma ingin dihargai, bukan diinjak." Kalimat itu menambah kuat dugaan bahwa pembunuhan ini didorong oleh emosi dan dendam pribadi. Namun, apakah benar hanya karena perasaan tersinggung, seseorang bisa tega menghabisi nyawa orang lain dengan begitu dingin? Warga sekitar mulai bercerita tentang hubungan antara Rian dan atasannya. Dwi dikenal tegas dan perfeksionis. Ia selalu menuntut laporan rapi dan tidak segan menegur keras jika ada kesalahan. Beberapa kali, teguran itu dilakukan di depan pelanggan, membuat Rian terlihat menahan marah. Meski demikian, Dwi tak pernah bermaksud jahat. Ia hanya ingin menjaga disiplin kerja. Tapi bagi Rian yang sedang tertekan karena masalah pribadi, teguran itu menjadi bara yang membakar amarahnya sedikit demi sedikit. Kepolisian pun mulai menyelidiki lebih dalam kehidupan Rian. Dari hasil wawancara dengan keluarganya di Subang, diketahui bahwa ia merantau ke Purwakarta karena ingin membantu biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit.
Gajinya di minimarket sebagian besar dikirim pulang setiap bulan. Namun belakangan, ia mengeluh sering dipotong jam kerjanya karena performanya dianggap menurun. Tekanan ekonomi dan rasa malu membuatnya semakin tertutup. Polisi menyimpulkan, semua tekanan itu bisa saja menjadi pemicu ledakan emosi di malam kejadian. Sementara itu, warga yang dulu sering melihat Rian kini mulai takut. Beberapa di antaranya mengaku masih tidak percaya. Anak itu sopan banget, sering bantu ibu-ibu angkat galon, ujar seorang pelanggan. Kalau marah, paling diam saja. Kok bisa sampai begitu kejam? Masyarakat mulai membicarakan peristiwa itu dari warung ke warung, dari pasar ke media sosial. Setiap orang punya versinya sendiri, seolah ingin memahami bagaimana sebuah tekanan batin bisa berubah menjadi tindakan yang tak bisa diampuni. Di markas polisi, penyelidikan terus berlanjut. Kapolres Purwakarta mengatakan kepada awak media bahwa mereka telah membentuk tim khusus untuk memburu pelaku. Polisi bahkan menduga Rian tidak pergi jauh, karena ia tak membawa identitas resmi dan uang tunai yang cukup. Kami yakin pelaku masih berada di sekitar wilayah Jawa Barat, ujar beliau tegas. Kami meminta masyarakat yang melihat atau mengenali wajah pelaku agar segera melapor ke pihak kepolisian. Jangan bertindak sendiri. Sore itu, setelah 3 hari berlalu, suasana di minimarket itu masih diselimuti keheningan. Kulkas es krim yang menjadi tempat ditemukannya jasad Dwi kini sudah kosong, tapi aroma tragisnya masih terasa. Warga yang lewat sering menunduk atau membaca doa pelan. Di kaca depan toko masih tertempel kertas putih bertuliskan, "Tutup sementara." Namun bagi banyak orang, tempat itu tak lagi sama. Setiap kali melihatnya, mereka teringat bahwa di balik dinding yang sederhana, pernah terjadi ledakan emosi yang menghancurkan 2 kehidupan sekaligus. 1 kehilangan nyawa, 1 kehilangan masa depan. Dan malam itu, di sebuah rumah kontrakan di luar kota, seorang pria muda duduk di tepi ranjang dengan wajah lesu. Ia menatap ponselnya yang mati, menyesali setiap detik malam yang kini menghantuinya. Ia adalah Rian, sosok yang kini diburu seluruh Purwakarta. Hatinya diliputi penyesalan, tapi langkahnya sudah terlalu jauh. Ia tahu, cepat atau lambat, pintu itu akan diketuk oleh polisi, dan rahasia yang selama ini ia sembunyikan tak akan bisa ia lindungi lagi. Beberapa hari setelah kejadian menggemparkan itu, penyelidikan polisi mulai menemukan titik terang. Di balik hubungan kerja yang terlihat biasa antara Rian dan Dwi, ternyata tersimpan kisah panjang penuh tekanan, amarah, dan rasa tidak dihargai yang selama ini disembunyikan dengan rapat. Minimarket yang tampak tenang di mata pelanggan, rupanya menyimpan bara kecil yang selama berbulan-bulan terus menyala tanpa disadari siapapun. Rian adalah pemuda berusia 24 tahun yang merantau dari Subang. Ia datang ke Purwakarta dengan niat sederhana, ingin memperbaiki nasib dan membantu biaya pengobatan ibunya yang terbaring sakit di kampung. Ia diterima bekerja di minimarket milik Pak Hasan sebagai kasir dan penjaga stok barang. Sejak awal, Rian dikenal rajin dan teliti. Ia jarang mengeluh, selalu datang tepat waktu, bahkan sering menggantikan rekan kerja yang absen tanpa diminta. Namun, semenjak manajemen minimarket diambil alih oleh seorang manajer baru bernama Dwi, suasana kerja berubah. Dwi adalah sosok yang tegas, disiplin, tapi juga keras dalam berbicara. Ia terbiasa menegur karyawan di depan umum tanpa banyak pertimbangan. Bagi sebagian orang, itu hal biasa dalam dunia kerja. Tapi bagi Rian, yang sedang memikul beban berat hidupnya, setiap teguran itu terasa seperti pukulan yang menembus harga dirinya. Rekan-rekannya sering melihat Rian menunduk setiap kali Dwi memarahinya di depan pelanggan. Kadang, setelah dimarahi, Rian memilih diam dan duduk lama di belakang toko, memandangi kulkas es krim yang kini menjadi saksi bisu perbuatannya. Mas Dwi itu orangnya baik, tapi kalau sudah urusan kerja, dia nggak pandang siapa. Kalau salah ya dimarahi, ujar Lilis, rekan kerja yang kini masih syok. Cuma, saya lihat Rian kayaknya makin lama makin pendiam. Kalau diajak ngobrol,
Jawabnya singkat. Kadang matanya kosong, kayak banyak pikiran. Penyelidikan juga mengungkap bahwa sebulan sebelum kejadian, Rian sempat dipotong jam kerjanya karena dianggap melakukan kesalahan laporan stok. Akibatnya, gajinya berkurang hampir setengah. Padahal, uang itu sangat berarti bagi keluarganya di kampung. Ia sempat memohon agar keputusan itu ditinjau ulang, tapi Dwi menolak dengan alasan disiplin harus ditegakkan. Dari situlah, benih amarah mulai tumbuh dalam diri Rian. Ia merasa direndahkan dan tak dihargai, apalagi saat Dwi menegurnya di depan pelanggan dengan kalimat kasar. Salah satu pelanggan, seorang ibu rumah tangga, sempat menceritakan kepada wartawan, "Saya waktu itu lihat sendiri, si Dwi ngomel di depan kasir, suaranya keras banget." Rian cuma diam, mukanya merah tapi dia tahan. Saya sampai kasihan, tapi ya namanya kerja, mungkin sudah biasa dimarahi. Namun yang tak diketahui siapapun, sejak hari itu, batin Rian berubah. Ia mulai jarang tersenyum, jarang ikut bercanda, dan lebih sering pulang larut malam dengan wajah yang tak terbaca. Dari hasil forensik digital, polisi menemukan catatan pribadi di ponsel Rian. Sebuah catatan yang ditulis hanya beberapa jam sebelum kejadian. Di sana tertulis, "Aku sudah cukup sabar. Semua orang bisa salah, tapi kenapa aku terus disalahkan? Aku tidak punya siapa-siapa di sini, dan dia membuatku merasa lebih kecil dari debu." Kalimat itu menjadi bukti bahwa malam kejadian bukan hanya sekadar kemarahan spontan, melainkan ledakan dari luka batin yang telah menumpuk lama. Pihak kepolisian juga memeriksa beberapa pesan di ponsel korban. Dalam salah satu pesannya kepada teman dekatnya, Dwi menulis, "Aku capek ngatur anak itu. Udah dikasih kesempatan, masih aja bikin masalah. Kadang pengen nyerah." Kalimat itu menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya memang sudah sangat tegang. Tak ada lagi komunikasi yang sehat, hanya pertengkaran yang tersisa dalam diam. Malam sebelum kejadian, saksi dari toko sebelah mengatakan sempat mendengar suara keras dari dalam minimarket. Terdengar seperti dua orang sedang berdebat, lalu tiba-tiba sunyi. Tak lama kemudian, lampu toko mati. Setelah itu, tak ada lagi suara apapun sampai pagi. Kini semua mulai jelas. Pembunuhan itu bukan hasil kebetulan, tapi puncak dari sebuah hubungan kerja yang dipenuhi tekanan dan rasa sakit hati. Rian, yang selama ini terlihat diam, ternyata menyimpan amarah yang luar biasa dalam dirinya. Sementara Dwi, yang hanya ingin menegakkan kedisiplinan, tak pernah tahu bahwa kata-kata kasarnya bisa menjadi pemicu tragedi yang merenggut nyawanya sendiri. Dan ketika pagi datang, minimarket yang dulu menjadi tempat rutinitas harian berubah menjadi lokasi kejadian perkara. Di sanalah semua luka tersingkap, luka antara atasan dan bawahan, antara harga diri dan tekanan hidup, antara manusia yang terlalu lama memendam amarah hingga akhirnya kehilangan kendali. Kini polisi hanya punya satu misi, menemukan Rian sebelum semuanya terlambat. Karena setiap hari yang berlalu tanpa kejelasan, membuat rasa takut dan penasaran masyarakat Purwakarta semakin membara. Siapakah sebenarnya Rian di balik wajah tenangnya itu? Dan seberapa dalam luka yang membuatnya berubah menjadi sosok yang tega menghabisi nyawa orang lain? 4 hari setelah penemuan jasad di dalam kulkas es krim itu, Purwakarta belum juga tenang. Berita tentang pembunuhan keji di minimarket kecil itu terus bergulir di televisi dan media sosial. Nama Rian semakin dikenal, bukan lagi sebagai kasir ramah di pinggiran kota, melainkan sebagai buronan utama kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat. Foto dirinya terpampang di papan pengumuman Polres, disebar ke setiap pos penjagaan dan terminal. Wajah muda itu kini menjadi simbol amarah yang meledak, dan penyesalan yang belum sempat terucap. Tim Reskrim Polres Purwakarta bekerja siang dan malam. Jejak pelarian Rian ditelusuri lewat berbagai laporan warga. Polisi mendapatkan informasi bahwa malam setelah kejadian, Rian terlihat di Terminal Lama Purwakarta. Ia naik angkutan umum menuju arah Karawang dengan membawa tas besar dan wajah letih. Seorang sopir angkot bahkan sempat mengenalinya.
Anaknya diam saja, duduk paling pojok, matanya sembab. Saya sempat tanya mau kemana, tapi dia cuma bilang, ke rumah teman. Ujar sang sopir dalam wawancara dengan petugas. Dari sinilah polisi mulai mempersempit area pencarian. Tim kecil dikirim ke Karawang untuk menelusuri kontrakan murah di sekitar Cikampek, daerah yang dikenal sering menjadi tempat persembunyian para pelarian. 2 hari pencarian berlalu tanpa hasil. Namun pada hari ketiga, polisi mendapat laporan dari warga setempat bahwa ada seorang pria muda yang tinggal menumpang di kontrakan temannya sejak beberapa malam lalu, tampak murung dan jarang keluar kamar. Saat diperiksa lebih lanjut, ciri-cirinya cocok dengan Rian. Sore itu, di bawah langit mendung Karawang, tim reskrim bergerak diam-diam. Mereka menyamar sebagai petugas listrik untuk memastikan target mereka tidak kabur. Dari balik jendela kamar kontrakan, terlihat sosok Rian sedang duduk termenung di tepi ranjang, menatap lantai dengan tatapan kosong. Di sebelahnya, ada sebuah ponsel yang sudah mati dan selembar foto keluarga lusuh. Tak ada tanda-tanda perlawanan. Ketika pintu diketuk dan polisi masuk dengan cepat, Rian hanya menoleh pelan dan mengucapkan satu kalimat lirih yang membuat semua petugas terdiam. "Saya tahu kalian akan datang. Saya gak mau lari lagi." Penangkapan itu berlangsung tanpa kekerasan. Rian digelandang ke mobil polisi dengan tangan terikat. Wajahnya datar, tidak menunjukkan emosi. Namun matanya merah, seolah baru saja menangis lama. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu tak kuasa menahan rasa iba dan ngeri. Dia gak kelihatan kayak orang jahat. Waktu ditangkap, malah bilang maaf ke tetangga kontrakan, ujar seorang saksi. Sesampainya di Mapolres Purwakarta, Rian langsung diperiksa intensif. Di ruang penyidik, ia duduk dengan kepala tertunduk, jarinya gemetar ketika mulai menjawab pertanyaan petugas. "Saya hilaf, Pak," ucapnya lirih. "Saya cuma ingin dihargai." Kata-kata itu diucapkan dengan suara yang nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat ruangan itu hening. Polisi kemudian menunjukkan beberapa barang bukti. Pakaian kerja Rian yang ditemukan di kontrakannya dengan bercak darah, sarung tangan plastik, serta kunci kulkas yang cocok dengan TKP. Semua bukti itu menguatkan bahwa Rian memang pelaku utama pembunuhan Dwi. Namun yang lebih menggetarkan bukanlah fakta kejahatan itu sendiri, melainkan kisah di baliknya, tentang seorang anak muda yang tertekan oleh keadaan, kehilangan arah, dan akhirnya kehilangan akal sehatnya. Keesokan harinya, berita penangkapan Rian tersebar luas. Media televisi menayangkan cuplikan saat ia digiring menuju mobil tahanan, mengenakan kaos tahanan berwarna oranye dan menundukkan kepala. Wartawan berteriak menanyakan motifnya, tapi Rian hanya diam. Hanya sekali ia mengangkat wajah, menatap kamera dengan mata kosong, lalu menunduk lagi. Potret itu menjadi viral, menyebar di seluruh media sosial. Banyak yang merasa marah, tapi tak sedikit juga yang merasa iba, melihat sosok muda yang hidupnya hancur karena satu malam penuh amarah. Polisi menegaskan bahwa meski Rian menyesal, hukum tetap harus ditegakkan. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana yang ancamannya sangat berat. Dalam konferensi pers, Kapolres mengatakan dengan tegas, kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa tekanan dan emosi yang tidak dikendalikan bisa menghancurkan 2 kehidupan sekaligus. 1 kehilangan nyawa, dan 1 kehilangan masa depan. Sore itu, setelah semua pemeriksaan selesai, Rian dibawa menuju rumah tahanan sementara. Di dalam mobil tahanan, ia menatap keluar jendela dengan mata kosong. Kota Purwakarta yang dulu ia kenal kini terasa asing. Lampu jalan, pepohonan, dan suara kendaraan seakan menjauh bersamaan dengan masa lalunya yang perlahan hilang. Ia menunduk, menutup matanya rapat, dan dalam hati ia berbisik lirih. Andai saja malam itu aku bisa diam. Tapi semua sudah terlambat. Malam itu di ruang penyidik Polres Purwakarta, suasana begitu hening. Hanya terdengar suara jarum jam yang berdetak pelan dan sesekali bunyi pena yang menuliskan setiap kata dari pengakuan seorang pria muda bernama Rian.
Di hadapannya duduk dua penyidik yang tampak serius, sementara Rian menunduk dalam diam. Di atas meja tergeletak segelas air putih yang tak tersentuh, dan selembar foto mendiang Dwi, manajer yang nyawanya diambil dalam amarah yang tak terkendali. Penyidik membuka percakapan dengan nada tenang. Rian, kami tidak ingin memaksa. Kami hanya ingin mendengar apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Kenapa kamu lakukan itu? Rian mengangkat kepalanya perlahan. Matanya sembab, wajahnya pucat, suaranya bergetar. Saya gak tahu, Pak. Saya cuma gak kuat lagi. Ia menarik napas panjang, lalu mulai bercerita dengan suara yang nyaris tenggelam di antara isak pelan. Malam itu, katanya, ia dan Dwi sedang menutup toko seperti biasa. Namun suasana hati Rian sedang kacau. Siangnya, ia menerima pesan dari adiknya di kampung bahwa ibunya membutuhkan biaya tambahan untuk pengobatan. Gajinya bulan itu dipotong karena kesalahan laporan stok. Ia mencoba menjelaskan pada Dwi, berharap ada keringanan. Tapi yang ia dapat justru kemarahan. Menurut pengakuannya, Dwi menuduh Rian lalai dan bahkan sempat menamparnya dengan buku laporan keuangan. Dia bilang saya bodoh, gak becus kerja. Waktu itu saya tahan, tapi dalam hati rasanya panas banget, Pak. Suara Rian mulai bergetar, air matanya jatuh membasahi pipi. Saya cuma pengin dihargai. Cuma itu. Setelah pertengkaran itu, Rian duduk di belakang toko sambil menatap kulkas es krim yang berdengung pelan. Di kepalanya, suara makian Dwi masih terngiang. Ia merasa malu, sakit hati, dan hancur. Ketika Dwi kembali mendekat dan kembali memarahinya karena laporan yang belum selesai, sesuatu di dalam diri Rian seperti meledak. Ia mengambil benda tumpul, timbangan besi kecil di dekat rak minuman, dan memukulkannya sekali ke kepala Dwi. Korban terjatuh, namun masih sempat mengerang pelan. Saat itu, Rian panik. Ia mengaku tidak berniat membunuh, tapi ketakutan membuatnya kehilangan kendali. Ia memukul sekali lagi, dan kali itu Dwi tak bergerak lagi. Saya kaget, Pak. Saya langsung gemetar. Saya gak tahu harus ngapain. Saya cuma lihat darahnya keluar, terus saya duduk di lantai. Nangis, kata Rian terbata-bata. Polisi yang mendengarnya hanya terdiam, menahan napas. Saya bingung. Saya takut ditangkap. Saya takut orang tahu. Jadi, saya seret tubuhnya ke kulkas. Saya bungkus pakai plastik dan masukin ke sana. Saya kunci, terus saya matikan lampu, lalu pergi. Kalimat demi kalimat keluar dari mulut Rian dengan suara lirih, seolah setiap kata menambah beban penyesalan yang sudah terlalu berat untuk dipikul. Penyidik yang menulis berita acara sempat berhenti sejenak, menatap pemuda itu dengan rasa iba yang sulit disembunyikan. Rian, katanya pelan, kalau kamu bisa memutar waktu, apa yang akan kamu lakukan? Rian menatap kosong ke arah meja, lalu tersenyum getir. Saya bakal diam, Pak. Saya bakal keluar dari toko itu dan cari udara malam. Saya bakal tahan diri. Tapi sekarang, semua udah telat. Ia menunduk lagi, bahunya bergetar. Air mata jatuh satu-satu ke atas meja. Ruangan yang semula penuh ketegangan kini berubah menjadi ruang pengakuan yang sunyi, antara rasa bersalah dan penyesalan yang datang terlambat. Di luar ruang pemeriksaan, wartawan masih menunggu, kamera terus menyala, memberitakan setiap perkembangan kasus ini. Tapi di dalam ruangan itu, tak ada lagi headline, tak ada lagi sensasi, hanya kisah manusia yang kehilangan kendali karena luka yang tak pernah disembuhkan. Setelah beberapa jam pemeriksaan, Rian menandatangani berita acara pengakuan. Polisi menegaskan bahwa meski Rian mengaku hilaf, hukum tetap harus berjalan. Namun, di balik wajah dingin aparat yang menegakkan aturan, ada satu perasaan yang tak bisa dihindari. Iba terhadap anak muda yang hidupnya berakhir di jeruji besi karena satu malam penuh amarah. Ketika Rian keluar dari ruang penyidik, malam sudah larut. Ia dibawa ke sel tahanan dengan langkah pelan. Di koridor panjang itu,
Lampu neon redup memantulkan bayangan tubuhnya yang kurus dan lemah. Di dalam sel, ia duduk di pojok ruangan, menatap tembok yang dingin, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku gak bermaksud membunuh. Tapi ternyata satu emosi bisa menghancurkan semua yang aku punya." Dan malam itu pun berlalu dengan sepi. Di luar, angin membawa aroma hujan, dan di dalam penjara, seorang anak manusia mulai dihantui oleh dosa dan kenangan yang tak akan pernah bisa ia hapus seumur hidupnya. Keesokan harinya, suasana Polres Purwakarta masih dipenuhi awak media. Kasus yang mengguncang warga itu menjadi sorotan besar di berbagai kanal berita nasional. Foto Rian dengan baju tahanan oranye, kepala tertunduk, dan tangan terikat di depan dada tersebar di mana-mana. Orang-orang melihatnya bukan lagi sebagai karyawan biasa, melainkan pelaku pembunuhan yang menghancurkan kepercayaan banyak pihak. Namun di balik sorotan kamera dan headline yang sensasional, ada dua keluarga yang sama-sama hancur oleh peristiwa ini, keluarga korban yang kehilangan, dan keluarga pelaku yang harus menanggung malu seumur hidup. Di rumah korban, suasana duka belum mereda. Istri Dwi masih sering menatap kosong ke arah pintu, berharap suaminya pulang seperti biasa. Ia tak pernah menyangka bahwa malam itu adalah kali terakhir suaminya pergi bekerja. Dwi itu orangnya keras, tapi hatinya lembut. Ujarnya lirih kepada wartawan. Dia cuma ingin anak buahnya disiplin. Tapi saya gak tahu, ternyata caranya bikin orang sakit hati. Tangisnya pecah di tengah wawancara, membuat banyak yang ikut menunduk haru. Sementara di kampung halaman Rian di Subang, ibunya jatuh sakit mendengar kabar penangkapan anaknya. Ia hanya bisa menangis memeluk foto Rian waktu masih kecil, dengan seragam sekolah dasar dan senyum yang polos. "Rian itu anak baik," ucapnya lemah. "Dia cuma pengen bantu ibu, tapi nasibnya malah begini." Para tetangga datang menenangkan, namun tak ada kata yang bisa menghapus luka di hati seorang ibu yang melihat masa depan anaknya hancur di balik jeruji besi. Dalam pemeriksaan lanjutan, Rian tidak lagi menolak atau berkelit. Ia menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan tanpa emosi. Setiap malam di sel tahanan, ia duduk di lantai dingin sambil memandangi langit yang hanya terlihat sedikit dari celah besi kecil. Di tangannya, ada selembar kertas lusuh, surat yang ia tulis untuk ibunya. Dalam surat itu, ia menulis dengan tinta yang hampir luntur. "Bu, maafkan Rian. Rian cuma pengen ibu sembuh. Pengen bisa kirim uang terus tiap bulan. Tapi Rian salah besar. Satu malam marah, satu malam kehilangan akal, dan semua berubah jadi dosa. Sekarang Rian cuma bisa berdoa, semoga ibu gak sedih. Doain Rian kuat di sini." Surat itu tak pernah dikirim. Polisi menemukannya di dalam sel saat pemeriksaan rutin. Surat itu kini disimpan di berkas kasus, menjadi bukti bisu dari penyesalan yang tak sempat disampaikan secara langsung. Beberapa minggu kemudian, kasus ini memasuki tahap persidangan. Di ruang sidang, Rian berdiri dengan wajah tertunduk, suaranya hampir tak terdengar ketika membacakan pernyataan terakhir. "Saya minta maaf, untuk keluarga almarhum Pak Dwi, untuk ibu saya di rumah, dan untuk semua orang yang pernah percaya sama saya. Saya gak bermaksud membunuh, saya cuma kehilangan kendali. Saya akan tanggung semua akibatnya." Ucapannya membuat ruang sidang hening. Bahkan beberapa pengunjung tak kuasa menahan air mata. Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup. Rian menerimanya tanpa protes. Ia hanya mengangguk pelan dan menatap kosong ke arah lantai. Di matanya, tidak ada lagi perlawanan. Hanya ada penyesalan yang dalam, seperti lautan yang tak bertepi. Saat digiring keluar dari ruang sidang, ia sempat berbisik pada petugas yang mengawalnya. "Saya udah bayar semua, Pak. Tapi dosa di hati saya gak akan lunas sampai kapanpun." Hari itu menjadi penutup dari kisah panjang yang meninggalkan luka bagi banyak orang. Minimarket tempat kejadian kini sudah tidak beroperasi lagi. Bangunannya dibiarkan kosong, cat dinding mulai terkelupas, dan tulisan, "Tutup sementara,"
masih tergantung di pintu kaca yang buram. Warga yang lewat sering melambatkan langkahnya, membaca istighfar, dan berbisik bahwa tempat itu tak lagi sama. Tragedi ini menjadi pengingat bagi banyak orang, bahwa amarah yang tak dikendalikan